Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama Joskul. Kali ini kita masuk ke episode ketiga, belajar Microsoft Excel dari nol untuk pemula. Video ketiga ini kita akan membahas rumus-rumus dasar di Microsoft Excel. Jika kita berbicara tentang Microsoft Excel, pasti tidak akan lepas dengan namanya rumus, dan juga fungsi Microsoft Excel ini pasti banyak digunakan untuk pengolahan data, pengolahan angka, dan kegunaan lainnya. Sekarang kita belajar santai saja, rumus-rumus dasar yang ringan, dan ini biasanya sangat sering digunakan untuk pemula. Baik, pertama saya sudah mempersiapkan data, tabel data seperti ini. Rumus yang pertama yang ingin saya kenalkan yaitu kita akan mengisi kolom jumlah ini dengan rumus sum atau jumlah bahasa Indonesianya. Penulisan rumusnya yaitu sama dengan, kemudian ketik sum, SUM, yang artinya jumlah, buka kurung, kemudian di sini ada keterangan nomor 1 atau kita pilih selnya, sel yang berisi angka yang sudah misalnya kita jumlahkan nilai dari siswa ini, nilai siswa. Berarti kita klik sekali di rank atau di sel nilai MTK, ini muncul F5, kemudian tahan kliknya, klik kiri sampai ke IPA. Artinya di sini menjumlahkan dari sel F5 sampai sel H5 yang dijumlahkan nilai MTK, nilai bahasa, dan nilai IPA. Kemudian tutup kurung. Sedikit penjelasan rumus. Rumus sum ini bisa digunakan dengan cara memasukkan angka langsung, penjumlahan angka. Misalnya kita bikin di sini sebuah angka, lalu tekan titik koma, kemudian masukkan angka yang kedua, tutup kurung. Itu artinya menjumlahkan angka yang ada di dalam kurung langsung. Atau kita menjumlahkan angka yang ada di dalam sel seperti ini. Jadi yang dijumlahkan itu nilai yang ada di F5 sampai, kalau titik 2 seperti ini artinya sampai. Kalau titik koma artinya hanya menjumlahkan 2 angka saja. Jadi F5 sampai H5. Kemudian jika sudah seperti ini, tekan enter sekali, maka hasilnya 240 untuk penjumlahan nilai MTK, Wahyu, bahasa, dan IPA. Kemudian trik untuk agar tidak kita membuat rumus satu persatu sampai ke bawah, yaitu dengan cara klik, arahkan kursor pada bagian kanan bawah yang sudah berisi rumus, kemudian klik kiri tahan. Jika kursornya sudah berubah seperti ini, klik kiri tahan, kemudian tarik ke bawah sampai data atau sejajar dengan afdal, lalu lepaskan kliknya, maka secara otomatis rumus untuk penjumlahan nilai Wahyu tadi sudah dipakai ke bawahnya. Itu rumus yang pertama, rumus dasar sekali di Microsoft Excel, yaitu sum. Kalau kita ingin mengedit rumusnya di Microsoft Excel, ada 2 cara seperti yang telah ditunjukkan di video yang pertama kalau nggak salah. Itu ya dengan cara klik 2 kali pada sel yang ingin kita edit rumusnya. Kalau kita klik sekali itu artinya mengaktifkan sel, sedangkan kalau kita klik 2 kali maka akan muncul kembali rumus yang telah kita buat tadi. Jadi kalau mengedit rumus, klik 2 kali pada sel yang ingin kita edit. Rumus yang kedua yaitu mengisi kolom rata-rata. Jadi kalau di Microsoft Excel ini rumus yang digunakan itu biasanya menggunakan bahasa Inggris semua. Jadi kalau rata-rata bahasa Indonesianya, sedangkan bahasa Inggris rata-rata yaitu average. Maka untuk mencari nilai rata-rata pada kolom nilai siswa ini,
yaitu menggunakan rumus average atau tulisannya average. Kita buat sama dengan penulisan rumus di Microsoft Excel itu harus diawali dengan sama dengan. Terus bikin average atau average yang artinya rata-rata, buka kurung. Kemudian sama seperti sum tadi, kita ingin merata-ratakan nilai wahyu, yaitu nilai MTK, nilai bahasa, dan nilai IPA-nya. Klik sekali atau ditahan klik kirinya, kemudian tarik sampai nilai IPA, lalu lepaskan klik kiri seperti ini, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Berarti untuk nilai wahyu, nilai rata-rata wahyu, MTK, bahasa, dan IPA-nya adalah 80. Prinsip rumus average atau rata-rata ini yaitu sama seperti rumus rata-rata di pelajaran MTK atau mencari dengan rumus matematikanya, yaitu menjumlahkan ketiga rumus ini lalu dibagi sebanyak angka yang dijumlahkan. Artinya nilai MTK, nilai bahasa, nilai IPA dijumlahkan lalu dibagi 3, maka didapatkan hasil 80. Untuk membuat rumus ke bawah sama seperti cara mengisi kolom jumlah tadi, yaitu letakkan kursor pada kanan bawah, klik kiri tahan, kemudian tarik sampai ke bawah, maka nilai rata-rata sampai ke bawahnya sudah terbentuk seperti ini. Untuk menghilangkan atau mengurangi koma di belakang, angka di belakang komanya, bisa dengan cara select dulu angka-angka yang ingin kita kurangi di belakang komanya, kemudian pilih icon decrease decimal. Misalnya kita ingin mengambil 2 angka di belakang koma saja seperti itu. Baik, untuk rumus sum itu tidak hanya berlaku mendatar saja, namun bisa kita gunakan juga ke bawah seperti ini. Kita contohkan kembali rumus sum. Misalnya kita buat sum, buka kurung, kemudian tinggal kita drag, klik kiri tahan, kemudian tarik sampai ke bawah. Ini menjumlahkan yang bersifat vertikal atau memanjang ke bawah dari sel I5 sampai I10, atau rank antara I5 sampai I10. Tutup kurung, kemudian enter. Jadi total jumlah nilai siswa yaitu 1375. Sama juga seperti ini, misalnya total rata-rata siswa, bisa kita gunakan rumus seperti ini. Kalau kita ingin mengcopy rumus formula dari total ini tanpa harus kita membuat baru, tinggal kita Ctrl C. Sama seperti yang telah diajarkan di video sebelumnya, kegunaan copy, paste, dan juga cut di Microsoft Excel. Setelah kita Ctrl C, kemudian teraktifkan sel di bawah nilai rata-rata ini, kemudian klik kanan, tinggal pilih paste formulas. Maka yang di copy itu adalah rumus dari nilai total secara vertikal tadi. Untuk mengurangi angka di belakang komanya, klik lagi decrease decimal, kita ambil 2 angka di belakang koma saja. Itu 2 rumus. Yang pertama untuk rumus dasar Microsoft Excel. Kemudian kita ingin menghitung jumlah siswa. Kalau ini kan datanya sedikit. Kalau misalnya teman-teman mempunyai data ribuan atau bahkan lebih dari itu, ingin menghitung jumlah orang dan siswanya di dalam sebuah data yang teman-teman miliki, maka bisa gunakan rumus count atau menghitung jumlah yang ada gitu.
Rumus count ini ada dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, kita ketik count yang artinya hitung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia count itu artinya hitung, buka kurung. Kemudian rumus count ini, kalau count itu harus menggunakan datanya itu berupa angka. Yang dihitung itu jumlah, misalnya kita ingin menghitung jumlah siswa, yang kita masukkan itu ke dalam rumus yaitu data angkanya. Misalnya nilai kita ambil penghitungannya itu dari nilai MTK, tinggal klik kiri lalu tahan drag sampai ke bawah, artinya menghitung menghitung banyak angka yang ada di range F5 sampai F10, tutup kurung, kemudian enter, maka dapat hasilnya 6. Kalau misalnya rumus count ini yang dimasukkan itu bukan angka, misalnya kita menggunakan rumus count tapi yang dimasukkan itu malah nama siswanya seperti ini, maka hasilnya menjadi 0, karena count itu fungsinya adalah menghitung banyak angka yang ada di datanya. Jadi rumus count, kalau kita hanya mempunyai data berupa nama-nama saja, itu ada satu lagi rumus penghitungan juga, dengan rumus count ditambah A, count A, dibuka kurung, yang dimasukkan itu data berupa kata atau kalimat yang ada di data kita atau di tabel kita, baru akan didapatkan hasilnya 6. Jadi itu perbedaannya antara count dan count A atau counta. Kemudian rumus selanjutnya, rumus dasar di Microsoft Excel, yaitu mencari nilai tertinggi dan nilai terendah di data yang kita miliki. Contoh nilai MTK yang ingin kita cari dari siswa ini, siapa yang paling tinggi nilai MTK-nya, maka bisa kita gunakan rumus sama dengan max atau artinya maksimal, buka kurung, kemudian drag, klik kiri tahan drag nilai MTK, tutup kurung, kemudian enter. Jadi nilai MTK tertinggi dengan rumus max tadi adalah 90. Coba kita cek di data apakah rumusnya benar. Kita lihat nilai tertinggi di MTK itu adalah 90, yaitu afdal. Kalau ini rumusnya harus dimasukkan satu persatu karena datanya yang diambil berbeda kolom. Nilai bahasa kita gunakan cara seperti tadi, max, buka kurung, drag nilai bahasa dari atas wahyu sampai nilai afdal, tutup kurung, kemudian enter. Nilai bahasa tertinggi juga 90, yaitu yang didapatkan oleh Rian. Kemudian nilai IPA juga demikian, sama dengan max, buka kurung, drag nilai IPA, tutup kurung, enter. Nilai IPA tertinggi yaitu 80. Coba kita cek. Jadi nilai IPA tertinggi itu ada 3 orang yang mendapatkan nilai 80. Sedangkan untuk rumus selanjutnya yaitu nilai untuk mencari nilai terendah. Kalau nilai tertinggi itu rumusnya max, sedangkan untuk mencari nilai terendah rumusnya sama dengan min. Buka kurung, kemudian drag nilai MTK, tutup kurung, enter. Nilai MTK terendah yaitu 50. Coba kita cek ya. Nilai MTK terendah yang didapatkan oleh Rian yaitu 50. Kemudian bahasa sama seperti tadi, min, buka kurung, drag nilai bahasa, tutup kurung, enter. Nilai bahasa terendah yaitu 75. Sedangkan nilai IPA juga demikian
sama dengan min buka kurung drag nilai IPA tutup kurung enter. Nilai IPA terendah yaitu 60. Itu rumus selanjutnya untuk mencari nilai tertinggi dan nilai terendah. Ada rumus selanjutnya yang sering digunakan untuk Microsoft Excel bagi pemula dengan data yang sudah saya siapkan, yaitu pertama ini tulisannya dengan huruf kecil semua. Kita ingin merubah dari dua kalimat ini di huruf, setiap awalan kalimat hurufnya huruf kapital tanpa kita harus edit satu persatu, yaitu dengan rumus sama dengan per buka kurung klik sel yang ingin kita rubah tutup kurung enter. Maka secara otomatis setiap awalan kalimat di kata ini, setiap awalan kata di kalimat ini itu menggunakan huruf kapital secara otomatis. Ini bisa kita gunakan jika kita ingin merubah nama, misalnya judul yang jumlahnya itu sangat banyak sekali. Tinggal kita tarik saja rumusnya ke bawah, itu sudah secara otomatis memberikan rumus yang sama untuk tabel yang kita inginkan. Kemudian ada lagi, misalnya kita ingin dari huruf kecil semua, kita ingin merubah semuanya menjadi huruf besar, yaitu dengan rumus sama dengan upper ya, dengan tulisan upper buka kurung, bisa kita klik yang ini atau yang ini. Karena data awal kita yang ini, coba klik yang kita klik ini saja, C7 tutup kurung kemudian enter. Maka belajar Excel, tulisan belajar Excelnya menjadi huruf besar semua. Kemudian terakhir yaitu merubah kalimat ini hurufnya menjadi kecil semua, dari huruf besar menjadi kecil semua, yaitu dengan rumus sama dengan lower buka kurung. Karena kalau ini sudah kecil semua, maka data yang kita gunakan adalah yang huruf besar semua. Klik yang ini atau D8 tutup kurung kemudian enter. Jadi itu 3 rumus yang biasanya, dan ini sangat penting sekali bagi pengguna Excel pemula untuk merubah kalimat, kata tanpa harus merubah satu persatu. Itu sangat capek sekali, apalagi datanya itu ada ribuan, ratusan dan sebagainya. Barangkali itu dulu untuk episode ketiga ini. Semoga bermanfaat rumus-rumus dasar ini. Ini saya kemas dalam bentuk rumus yang paling dasar yang sering digunakan di Microsoft Excel. Untuk rumus lanjutan di Microsoft Excel kita rangkum di kurikulum selanjutnya atau episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe karena pelajaran Microsoft Excel kita belum selesai, dan like, comment, dan share agar yang lain juga menerima manfaat dan juga bisa belajar bersama di Just School. Terima kasih, see you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.